Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Safa Atifa. Saya dari Prodi Agroteknologi. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tema ini sangat penting karena Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk terus relevan dalam menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan kita semua. Selamat menyimak dan saksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebelum saya menjelaskan ke intinya, saya akan menjelaskan pengertian ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah sistem pemikiran yang tidak bersifat kaku, tetapi dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan masyarakat, tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menjawab tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai landasan negara. Baiklah, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena bersifat fleksibel dan inklusif. Hal ini berarti bahwa Pancasila, yang pertama, tidak memaksakan satu pandangan tertentu, yang kedua, mampu menerima masukan dari berbagai pihak selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga, Pancasila bersifat dinamis sehingga dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Selanjutnya saya akan membahas ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi ciri-cirinya memiliki 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang bersifat universal dan tidak berubah, yaitu 5 sila Pancasila. Nilai dasar ini menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral dalam beragama. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai dasar yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan, peraturan, atau undang-undang. Nilai ini dapat berubah sesuai kebutuhan zaman. Contohnya, peraturan perundang-undangan yang diubah untuk menyesuaikan kondisi masyarakat. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis adalah implementasi dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini tergantung pada bagaimana masyarakat melaksanakan Pancasila dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu menghormati keberagaman suku, agama, dan budaya. Materi selanjutnya yaitu kelebihan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, fleksibel. Pancasila mampu menghadapi perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Yang kedua, inklusif. Pancasila dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat karena bersifat universal. Yang ketiga, relevan. Pancasila selalu relevan untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa mendatang. Selanjutnya, bukti Pancasila sebagai ideologi terbuka. Beberapa contoh implementasi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, penyesuaian kebijakan ekonomi dan politik di era globalisasi. Yang kedua, penyusunan undang-undang yang mengakomodasi hak asasi manusia dan demokrasi. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama di Indonesia. Selanjutnya, prinsip utama Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu tidak bersifat dogmatis. Pancasila tidak dipaksakan sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang bersifat dinamis. Yang kedua, mengutamakan dialog. Penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat, sesuai sila keempat. Selanjutnya, prinsip utama Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, tidak bersifat dogmatis. Pancasila tidak dipaksakan sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai pedoman hidup yang bersifat dinamis. Yang kedua, mengutamakan dialog. Penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat sesuai sila keempat. Yang ketiga, berorientasi ke masa depan. Pancasila memberikan ruang untuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi terakhir yaitu tantangan dan ancaman.
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya seperti yang pertama, penyalahgunaan kebebasan yang mengarah pada radikalisme. Yang kedua, pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kurangnya pemahaman dan implementasi Pancasila di kalangan masyarakat. Kesimpulan yang kita dapat dari materi yang telah saya paparkan yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebuah landasan yang kokoh namun dinamis. Pancasila mampu menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Sebagai warga negara, penting bagi kita untuk terus memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar tetap relevan dan menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan masa depan. Demikian pemaparan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki sifat dinamis dan fleksibel yang memungkinkan bangsa Indonesia untuk terus maju, tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Inaya Safa Atifah mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.